Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Saya akan memaparkan materi yaitu tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang pertama itu psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, yaitu perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis, ID, psikologis, superego, dan sosial, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Hewani, akali, dan moral. ID bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu ingin segera memenuhi keinginannya, bersifat egoistis dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Yang pertama, manusia itu mencari enak dan bahkan mencari enaknya sendiri. Manusia pada dasarnya adalah pecandu kenikmatan dan bersifat egoistis. Yang kedua, masih berkaitan dengan ciri manusia. Yang pertama, manusia itu malas atau tidak mau repot. Yang ketiga, kebanyakan manusia juga pelupa. Yang berikutnya ialah tentang struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, ego, dan superego. ID adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan. Selain itu, sistem syaraf sebagai ID bertugas menerjemahkan kebutuhan atau organisme menjadi daya motivasional yang disebut dengan nafsu. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuai yang dilakukan oleh dorongan ego. Yang pertama, ID merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia dilahirkan ia hanya memiliki ID saja. Karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting, ID sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan biologis. ID tidak memiliki organisasi buta dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Ada istilah libido, yaitu energi total yang mengendalikan dorongan itu, yaitu ID atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah. Yang berikutnya itu yang kedua, ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah dan mengatur, mengendalikan kepribadian, sehingga proses persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya ID. Superego dan dunia luar, ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan dari suatu organisme. Seperti manusia lapar, butuh makan. Jadi lapar adalah kerja ID dan yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Tidak seperti ID. Ego berfungsi berdasarkan prinsip realitas, artinya dia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Yang ketiga itu superego. Superego sendiri ialah yang memegang keadilan atau berbagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh dan tidak bolehnya sebagai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi nurani yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan, dan ego ideal yang berasal dari pujian dan contoh-contoh positif.
Dan yang berikutnya ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yaitu menurut psikoanalisa, kepribadian yang normal atau disebut dengan sehat, yaitu kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah, maka hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap ID dan ego. Pada alam pikiran, tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak-anak yang traumatis. Individu bersifat egois atau tidak bermoral dan tidak mau tahu kenyataan. Manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Manusia didorong oleh dorongan seksual. Menurut teori psikoanalisa, pribadian yang bermasalah disebabkan adanya ketidakseimbangan dari dua hal. Yang pertama itu dinamika yang tidak efektif antara ID, ego dan superego. Terutama ego gagal dalam perannya menjembatani antara ID dan superego. Berikutnya ialah B, pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang kurang tepat. Sebaliknya, pribadi yang sehat adalah pribadi yang dapat menyeimbangkan dinamika kepribadian, yaitu ID, ego dan superego, dan pengalaman belajar pada masa kanak-kanak yang tepat. Yang terakhir ialah hakikat konseling menurut psikoanalisa, yaitu secara umum hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisa. Hakikat konseling agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses redukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Itulah pemaparan materi dari psikodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.